बनाने की गलती तुम्हारा डरावना सपना मुसलमान बच्ची है। Assalamualaikum sahabat pecinta film India. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul The Diplomat. Film India The Diplomat tahun 2025 adalah kisah nyata diplomat India di Pakistan yang bernama J.P. Singh yang berusaha membantu Uzma Ahmed, seorang wanita India yang mencari perlindungan di kedutaan setelah dipaksa menikah di Pakistan. Uzma yang diculik dan dipaksa menikah berlindung di kedutaan besar India di Pakistan. JP harus menghadapi diplomasi internasional, sistem hukum, dan tekanan dari kedua pemerintah untuk menyelamatkan Uzma dan membawa pulang ke India. Bagaimana nasib Uzma selanjutnya? Inilah alur ceritanya. Mei 2017 di Buner, sebuah daerah terpencil di pegunungan Pakistan. Seorang wanita yang menggunakan burqa dibawa oleh dua orang laki-laki menuju ke Islamabad, ke kantor kedutaan besar India. Sesampainya di sana, mereka diminta meninggalkan barang-barang yang dibawa. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, mereka diperbolehkan masuk oleh petugas. Sambil menunggu antrian, Tahir dan Basir menyempatkan diri mengudut, melihat kedua lelaki itu sedang lengah. Wanita yang bernama Uzma berlari menuju ke loket perpanjangan visa. Di sana ia bertemu petugas bernama Ayus. Uzma mengaku sebagai warga negara India yang mengatakan beberapa pria telah menahannya di Buner dan sering menyiksanya. Uzma meminta tolong agar dipersilahkan masuk agar ia terhindar dari kedua pria itu. Awalnya Ayus ingin menekan alarm darurat, namun karena merasa kasihan, ia menyuruh Uzma melewati gerbang. Mendengar Uzma yang berteriak membuat orang-orang di sana menjadi panik. Mereka mencurigai Uzma adalah penyusup. Mereka meminta Uzma segera keluar. Namun Uzma bersikeras agar ia diizinkan berada di sana. Ia meminta tolong agar diselamatkan dari dua pria yang ada di luar. Tiwari mencurigai Uzma membawa peledak. Namun Ayus segera memanggil J.P. Singh, seorang diplomat India di Pakistan. Dengan tegas, J.P. menanyakan apa yang terjadi pada Uzma. Di sini Uzma meminta tolong agar dipulangkan ke India karena ia telah ditahan dan disiksa oleh beberapa orang lelaki Pakistan. JP tidak langsung percaya. Ia meminta agar paspor Uzma diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata dokumen Uzma terbukti asli. JP kembali teringat kenangannya saat dirinya terkena ledakan saat bertugas di Afghanistan beberapa tahun yang lalu. JP bertanya di mana Uzma tinggal selama di Pakistan. Uzma menyebutkan daerah bernama Buner. JP berkata, bahkan orang Pakistan sendiri banyak yang takut tinggal di sana. JP bertanya, bagaimana Uzma bisa tinggal di Pakistan? Uzma menjelaskan bahwa Tahir telah membujuknya untuk menikah di Pakistan. Namun JP masih penasaran, bagaimana Uzma dengan mudah mendapatkan visa ke Pakistan. Uzma berkata, Tahir menjelaskan semua prosedur padanya. Dia mengaku ingin mengunjungi keluarganya di Pakistan. JP marah lalu memukul meja karena menganggap Uzma berbohong. Uzma bahkan tidak memiliki lembar imigrasi. JP tidak mempercayai Uzma. Ia menganggap Uzma sebagai warga Pakistan yang menyusup ke kantornya. Uzma berusaha meyakinkan JP bahwa ia tidak berbohong. Untuk membuktikan ucapan Uzma, JP meminta dua orang staf wanita untuk memeriksanya. Di sini terlihat banyak bekas luka akibat kekerasan fisik di tubuh Uzma. Bahkan di bagian intim Uzma juga terdapat bekas luka akibat penyiksaan. Luka itu tidak mungkin dibuat-buat. Uzma pasti telah mendapatkan perlakuan kasar hingga memutuskan melarikan diri. JP segera menuju ke kantor imigrasi Pakistan yang dipimpin oleh Faras. Faras kemudian menelepon Menteri Luar Negeri Pakistan. Kemudian Menteri menelepon
agen IC, yaitu Malik, untuk menindaklanjuti hal ini. Malik mengatakan bahwa itu hanya narasi palsu yang dibuat untuk menciptakan citra buruk Pakistan. Kemudian Faras berkata, jika memang Tahir telah bertindak buruk, maka mereka bisa mencabut status pernikahan Uzma dan Tahir melalui sidang di pengadilan, dan Uzma bisa bebas kembali ke India. Sebelum pergi, JP Singh berkata agar hal ini jangan sampai menjadi permasalahan yang serius yang membahayakan bagi kedua negara. Di sisi lain, Uzma diberikan tempat tinggal di mes kedutaan. Tanpa disadari, ternyata Malik telah mengerahkan orang-orangnya untuk mencari keberadaan Uzma. Setelah memastikan Uzma ada di kedutaan, ia meminta orang-orangnya untuk berjaga di sekitar kedutaan. Sirat diminta agar selalu mengawasi Uzma, kalau dia menjadi ancaman bagi mereka. Tiwari melihat di CCTV bahwa Tahir dan Basir sudah tidak ada lagi di depan kantor kedutaan. Ia takut kalau mereka akan membuat laporan ke kepolisian mengenai Uzma. Namun JP tidak gentar, ia membiarkan hal itu terjadi. Sirat memberikan pakaian untuk Uzma. Di saat Uzma berganti pakaian, Sirat memeriksa tas Uzma. Ia menemukan sebuah benda tajam, kemudian menyerahkan pada JP. JP bertanya, untuk apa benda ini? Apakah untuk menyakiti orang lain atau untuk dirinya sendiri? JP teringat saat dirinya terkena ledakan di Afghanistan. Setelah kejadian itu, ia selalu berhati-hati dalam membantu orang lain. JP berkata pada Ayus, ia pernah mempertaruhkan nyawa banyak orang demi menyelamatkan satu gadis. Ia tidak mau peristiwa itu terulang kembali. JP memerintahkan Ayus mengambil ponsel Uzma. Ia melihat foto-foto Uzma bersama anak perempuannya. Di saat bersamaan, JP ditelepon oleh Menteri Luar Negeri India, yaitu Ibu Susma Swaraj. Ibu Susma meminta JP memastikan bahwa Uzma benar-benar warga negara India. Jangan sampai ia dituduh menyembunyikan istri orang Pakistan di kantor kedutaan. Selain itu, sebelum menemukan tempat tinggal Uzma di India, Ibu Uzma meminta JP tidak melakukan tindakan apapun. Tanggal 25, mereka akan memasukkan berkas pembatalan pernikahan Uzma dan suaminya. Jika lancar, maka Uzma bisa kembali ke India dengan tenang. Di tempat lain, Tahir meminta polisi segera menggeledah kantor kedutaan India. Namun polisi berkata bahwa mereka tidak bisa masuk ke kantor kedutaan karena di sana adalah wilayah yang kebal hukum dan tidak boleh disentuh. Malik mendatangi tempat bersenjata. Ia mencari siapa suami dari Uzma. Malik marah karena Tahir tidak bisa menjaga istrinya sendiri, karena polisi tidak bisa membantu, dan IC tidak bisa langsung turun tangan. Namun Malik memiliki cara lain, yaitu ia akan membuat berita di media bahwa kantor kedutaan India telah menyekap Uzma. Uzma dipaksa berpisah dari suaminya, karena suaminya adalah orang Pakistan. Ia juga mengatakan pada media bahwa Uzma dan Tahir saling mencintai. Di televisi, Tahir berkata saat ia mengantar istrinya mengurus visa ke kantor kedutaan India. Istrinya Uzma ditahan dan disekap, sedangkan ia diusir keluar. Dari berita ini banyak yang simpati pada Tahir. Ibu Susma pun mendengar berita ini. Ia segera menghubungi JP. Ia berkata bahwa mereka telah difitnah, namun mereka tidak bisa menjawab tuduhan itu. Tapi Uzma bisa memberikan pernyataan kepada media. JP berkata pada Uzma bahwa kedutaan banyak mendapatkan kritik. Ia meminta Uzma memberikan pernyataan pada media di depan pengadilan pada hari Senin. Uzma menolak karena ia merasa takut. Ia tidak ingin meninggalkan kantor kedutaan. Ia tidak ingin bertemu Tahir. Uzma berkata, jika ia dipaksa, maka ia akan mengakhiri hidupnya. JP berkata, ia telah melihat galeri di ponsel Uzma. Ia melihat foto Putri Uzma. Ia bertanya, apakah itu foto Putri Uzma dan Tahir? Kenapa Uzma tidak berkata jujur padanya? Jika itu bukan putrinya dan Tahir, maka ia akan terjebak selamanya di Pakistan dan tidak pernah lagi bertemu dengan putrinya. Jika Uzma tidak mau menghadiri persidangan, Uzma akhirnya bercerita. Beberapa tahun yang lalu, ia pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencari pekerjaan. Namun sesampainya di sana, ia baru menyadari bahwa tas yang berisi paspornya telah tertinggal di taksi. Temannya yaitu Rana dan Amir menyarankan agar ia membuat laporan kehilangan. Tiba-tiba saja lelaki bernama Tahir membawa tasnya. Ia mengembalikan tas Uzma yang tertinggal di taksi. Sejak kejadian itu mereka menjadi dekat.
Uzma juga menceritakan pernikahannya yang gagal dan putrinya yang bernama Nur. Suatu hari Uzma mendapat kabar bahwa putrinya Nur menderita suatu penyakit. Tahir yang melihat Uzma bersedih lalu berkata, sebentar lagi kontrak kerja mereka di KL akan habis. Tahir meminta Uzma ikut bersamanya ke Pakistan dan menemui keluarganya, dan mereka akan menikah di sana. Tahir juga meminta Uzma membawa dokumen medis Nur, karena mereka akan mencari rumah sakit yang bisa mengobati penyakit Nur. Terkesan dengan ucapan Tahir, Uzma mengiyakan keinginan Tahir. 6 bulan kemudian, Uzma datang ke Pakistan. Ia dijemput Tahir dan Basir. Namun di sini ia melihat tampilan Tahir yang berbeda dari biasanya. Uzma menaiki mobil bersama Tahir. Di perjalanan ia melihat pemandangan yang begitu indah. Harapan untuk masa depan yang lebih baik dan kesembuhan Nur terlintas di depan matanya. Tahir memberikan Uzma sebuah obat agar Uzma tidak mengalami mabuk darat. Uzma tanpa curiga meminum obat itu. Ternyata itu adalah obat bius agar Uzma tidak mengetahui jalan tempat ia akan dibawa. Sesampainya di tempat tujuan, dengan tergopoh-gopoh, Uzma melihat banyak laki-laki yang memperhatikan dirinya. Ia juga melihat anak kecil yang memanggil Tahir sebagai ayah. Beberapa orang wanita mendatangi Uzma, menyelimutinya dengan kain agar ia tidak terlihat oleh lelaki di sana. Uzma ingin mengambil tasnya karena ia ingin menelpon Nur. Namun Tahir malah menyimpan tasnya. Uzma dikurung di sebuah ruangan. Malam harinya, Tahir mendatangi kamar Uzma. Uzma marah karena Tahir telah menipu dirinya. Tahir ternyata telah menikah dan memiliki anak. Tidak ingin mendengar kata-kata Uzma, Tahir menamparnya, kemudian melecehkannya. Hal ini terjadi berhari-hari. Suatu hari saat melihat suasana yang tampak sepi, Uzma mencoba untuk melarikan diri, namun ia ditahan oleh seorang perempuan bernama Aisyah yang berkata bahwa di tempat itu tidak ada kendaraan umum. Sekalipun ia pergi, maka ia akan ditembak oleh orang-orang yang ada di luar. Melihat Aisyah memegang ponsel, Uzma pun meminjamnya. Ia menelpon sahabatnya yang ada di Malaysia. Uzma menceritakan apa yang dialaminya pada kedua sahabatnya. Hingga tibalah hari pernikahan Tahir dan Uzma. Meskipun menolak menikah, namun Uzma dipaksa menandatangani dokumen pernikahan. Uzma berpura-pura bersikap baik pada Tahir. Ia berkata, kini mereka telah resmi menikah. Sesuai adat, mereka seharusnya mendapatkan uang tunai dari keluarga Uzma. Tahir bertanya, berapa uang yang akan mereka terima? Uzma mengatakan, kira-kira 1 juta rupiah. Ternyata ini adalah rencana dari Amir. Ia berkata, setiap warga negara yang tinggal di luar negeri akan diurus oleh kedutaan negara itu sendiri. Amir meminta Uzma datang ke kedutaan India, lalu meminta mereka membantunya. Uzma berpura-pura meminta Tahir mengantarnya ke kedutaan untuk mengirim berkas pernikahan agar mereka mendapatkan uang dari keluarga Uzma. Tergoda dengan jumlah uang yang besar, Tahir pun mengikuti keinginan Uzma. Itulah kenapa ia bisa ada di sini. Uzma tidak sanggup menghadapi Tahir di persidangan, namun JP berkata, di sana akan ada hakim dan juga polisi. Ia meminta Uzma agar tidak merasa takut. Visa Uzma hanya tersisa 1 bulan, dan persidangan akan dilakukan 3 minggu lagi. Jika ia tidak pulang sebelum waktunya habis, maka mereka tidak bisa menahan Uzma bahkan sehari pun. Di tempat yang berbeda terlihat Aisyah mencoba untuk kabur, namun ia tertembak. JP menghubungi pengacara Syed Sahab agar membantu mengurus kasus Uzma. Dengan desakan istrinya, Sahab pun menyetujui menjadi pengacara Uzma. JP meminta Tiwari memberikan ponselnya pada Tahir, karena ia ingin mengatakan sesuatu. Keesokan harinya Tahir bersama teman-temannya mendatangi kantor kedutaan India. Di saat bersamaan Uzma dibawa keluar dari pintu belakang, menuju ke pengadilan. Ini adalah jebakan JP agar Tahir tidak mengikuti Uzma. Di depan kedutaan, JP pura-pura berkata bahwa Uzma terus saja menangis. Ia tidak ingin menemui Tahir. Namun Tahir mendesak agar Uzma segera kembali padanya. Di saat Tahir berdebat dengan JP, di saat itulah Uzma berbicara di depan awak media setelah melaporkan kasusnya ke pengadilan. Di depan media, Uzma berkata mengenai dirinya yang dipaksa menikah. Siksaan yang dialaminya di tengah orang-orang yang menggunakan senjata. Tahir yang menipunya dan menyekapnya di Boner. Kini masyarakat berbalik membela Uzma.
Saat Uzma kembali menuju ke kantor kedutaan, Tahir diminta JP untuk kembali pada hari Rabu untuk bertemu Uzma. Saat keluar, ia melihat ponselnya berisi banyak pesan dan video tentang pernyataan Uzma yang tersebar di media. Bahkan media mengejar Tahir untuk mendengarkan pernyataannya. Meskipun terbukti salah, namun Tahir tetap menyalahkan kedutaan yang telah berlaku licik. Ia mengatakan bahwa pernyataan Uzma palsu, tuduhan terhadapnya hanyalah kebohongan. JP menemui Uzma yang kini mulai bisa tersenyum. Jika persidangan berjalan dengan baik, maka Uzma bisa kembali ke India dengan segera. Namun sayang, rencana itu tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Tiba-tiba ada berita baru. Orang yang diduga mata-mata IC terjebak di India, yang membuat Pakistan menginginkan warga negaranya dipulangkan. Hal ini berdampak pada persidangan Uzma yang diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. JP memberitahu hal ini kepada Uzma, yang membuatnya terlihat lemah. Namun JP berkata agar Uzma tidak menyerah. Ia akan berusaha memulangkan Uzma ke Pakistan secepat mungkin. Uzma kini kehilangan semangatnya. Ia membuat satu permintaan, jika nanti kedutaan terpaksa menyerahkannya pada Tahir, ia lebih baik mati daripada kembali pada Tahir. Suatu malam JP dihubungi oleh Ayus yang memberitahunya bahwa ada seorang wanita misterius yang mendesak ingin berbicara dengannya. Wanita itu berkata bahwa Tahir dibantu oleh Malik akan membuat laporan ke pengadilan sehingga kasus ini akan dicatat sebagai masalah rumah tangga. Setelah mendapatkan kabar ini, JP Singh segera menghubungi pengacara Shahab. Ia ingin persidangan Uzma segera dilakukan. Dan ia ingin agar Tahir tidak bisa berkutit di pengadilan. Dengan kegigihan mereka, Ayus berhasil mendapatkan jadwal sidang. Malik yang mendengar hal ini menjadi tidak senang. Ia meminta rekan-rekannya untuk menerobos masuk ke ruangan pengacara Shahab untuk mencuri berkasnya. Tanpa mereka sadari, berkas itu telah dipindahkan. Keesokan paginya persidangan pun digelar. Pengacara Tahir meminta agar Uzma dihadirkan di depan persidangan. Mereka juga akan memberikan bukti percakapan via WhatsApp bahwa Uzma datang ke Pakistan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari Tahir. Pengacara Seth berkata bahwa Uzma dipaksa menandatangani dokumen pernikahan dan ia juga tidak mengerti bahasa Urdu. Seth Shahab berkata Uzma bukan tidak mau hadir di persidangan, namun ia takut ancaman yang akan ia dapat dari pihak Tahir, bahwa Uzma akan mendapatkan perlindungan penuh dari kepolisian. JP teringat kejadian 9 tahun yang lalu saat ia bekerja di kedutaan India di Afghanistan. Ia melihat seorang gadis kecil bermain di depan kantornya. Merasa iba, ia pun membiarkan mereka masuk. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Akibatnya banyak nyawa yang hilang, bahkan gadis kecil yang ia lihat tadi. Sejak saat itu, ia merasa ketakutan dan berhati-hati. Ia tidak ingin melihat Uzma memiliki ketakutan yang sama. Ia ingin Uzma melawan rasa takutnya. जाने से मना कर सकती हो। Keesokan harinya Uzma menutupi dirinya dengan burka. Ia ditemani 2 wanita lainnya dengan pakaian yang sama. Uzma bersedia memberikan pernyataan di pengadilan. 1 orang wanita memakai burka, duduk di mobil JP, sedangkan Uzma ada di mobil yang lain. Hal ini untuk mengelabui orang-orang. Mereka pasti meyakini bahwa Uzma ada di mobil JP. Di perjalanan menuju pengadilan, mereka terus saja diikuti oleh Malik dan teman-temannya. Merasa terancam, JP menghubungi Tuan Faras yang memperingatkan jika sesuatu terjadi pada mereka. Itu sama saja membuat perang antara India dan Pakistan. Mereka akan mendapatkan konsekuensi jika membunuh warga negara India di tanah Pakistan. Tak berselang lama, mobil diplomat India diserang oleh Tahir dan rekan-rekannya yang menggunakan senjata. Saat suasana semakin mencekam, Malik dihubungi oleh menteri yang meminta mereka tidak menyentuh mobil diplomat India. Meskipun kesal, Malik meminta Basir membubarkan orang-orangnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di pengadilan. Uzma dibawa melalui pintu belakang. Seth mengatakan, meskipun Uzma merasa takut, namun ia harus memberi pernyataan di depan hakim di ruang persidangan. Di saat yang sama, Menteri Susma menghubungi JP. Ia ingin berbicara langsung dengan Uzma. Ibu Susma mengatakan agar Uzma tidak merasa takut
pada satu orang di saat satu negara mendukungnya. Ceritakan apa adanya di depan pengadilan dan jangan merasa gentar. Baru saja sampai di depan ruang persidangan, Uzma diteriaki oleh orang-orang Tahir yang menyebutnya pembohong. Di tengah persidangan, Tahir mendekati Uzma hingga membuatnya gugup. Ia tidak bisa berkata apa-apa saat Tahir ada di dekatnya. JP meminta Uzma agar berbicara keinginannya di depan hakim. Akhirnya Uzma berkata bahwa ia telah ditipu dan dipaksa menikah oleh Tahir. Ia disiksa, kini ia hanya ingin pulang ke India. Tahir menolak keinginan Uzma karena ia berhak atas hidup Uzma, karena ia adalah suaminya. Akhirnya hakim memutuskan, sebagai wanita dewasa, maka Uzma berhak membuat keputusannya sendiri. Ia berhak kembali ke India sesuai keinginannya, dan tidak ada peraturan di Pakistan yang menyebutkan bahwa seorang istri tidak boleh kembali ke negaranya saat ia menginginkan. Tahir tetap tidak setuju, hingga Uzma yang merasa takut menjadi pingsan. Keputusan hakim telah ditetapkan, kini Tahir tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Raut wajah kekecewaan juga tampak di wajah Malik. Pengacara Seth mengajukan pada hakim agar Uzma mendapatkan pengawalan saat menuju ke perbatasan India. Permintaan Seth pun dikabulkan, namun ini belumlah selesai. Masih ada tantangan yang harus mereka lewati. Kepulangan Uzma disetujui lewat darat. Ini artinya, bisa saja ada bahaya yang akan mengintai Uzma selama di perjalanan. Tidak ingin mengulur waktu, JP merencanakan kepulangan Uzma ke India saat itu juga. Uzma akan mendapatkan pengawalan bergilir setiap kali melewati suatu wilayah di Pakistan menuju ke perbatasan India. Di samping itu, dipimpin oleh Malik, Tahir juga merencanakan penyerangan pada mobil yang membawa Uzma. Saat mobil rombongan polisi berhenti mengisi bensin, mereka didatangi oleh orang-orang Tahir, hingga mereka mengetahui posisi Uzma ada di mobil yang mana. Tiwari mendapat informasi anonim dari polisi yang mengawal bahwa mobil mereka akan mendapat serangan dari rombongan Tahir yang akan mencegat mereka di depan. JP menghubungi Menteri Luar Negeri Pakistan. Ia juga menghubungi Ibu Susma. Menteri memperingatkan Malik agar menggunakan otaknya, bukan menggunakan senjata. Karena jika Uzma mati di tangan mereka, maka akan terjadi peperangan di antara India dan Pakistan. Malik mencoba menghentikan Tahir, namun ia tidak ingin mendengarkan Malik. Tahir ingin melakukan balas dendam pada Uzma. Mobil kedutaan diminta menunggu konvoi polisi berikutnya, karena tugas mereka sudah selesai, yang akan dilanjutkan oleh konvoi polisi di daerah tersebut. Kini mereka sendiri menunggu pengawalan berikutnya. JP mengambil alih kemudi. Dari kejauhan, ia melihat rombongan mobil lainnya. Ia menyangka itu adalah Tahir dan teman-temannya, dan ternyata itu adalah konvoi polisi berikutnya. Namun tidak berapa lama kemudian, Tahir dan teman-temannya terlihat mengejar mereka menggunakan senjata. Mereka melepaskan tembakan, namun untung saja, mobil diplomat India menggunakan kaca anti peluru. Di tengah kepanikan, JP mendorong mobil Tahir hingga terguling. Mereka terluka dan tidak berdaya. Meskipun begitu, Malik tidak menyerah. Di kantor imigrasi, Malik berusaha memprovokasi Uzma. Untung saja Uzma bisa menanggapinya dengan tenang. Malik mendapat peringatan dari menteri agar melepaskan Uzma. Akhirnya paspor Uzma mendapatkan stempel. Ia bisa kembali ke India. Saat menuju ke perbatasan, JP berkata, di India Uzma akan ditunggu oleh banyak wartawan. Namun jangan menyebut namanya. Jangan berterima kasih padanya. Uzma berkata, bahkan kata terima kasih saja, itu tidak cukup untuk membalas apa yang diperbuat JP untuknya. Di balik gerbang, Ibu Susma juga telah menyambut dirinya. Di akhir film kita diperlihatkan Uzma yang asli, ditemani oleh JP dan Ibu Susma, memberikan pernyataan di depan media setelah ia kembali ke India. Ia menceritakan semua yang dialaminya dan berterima kasih pada pemerintah yang telah membantunya. Di sana juga terlihat ia bersama putrinya yang bernama Nur. Film pun berakhir.